menyebutkan
ganjil. Di antara malam-malam ganjil lagi juga hadis banyak menyebutkan malam ke setiap tahun bukan malam ke berapa? Santri cara ditunggu satu berjilan. Itu yang buka, nggak ada yang bersandar kawannya. Jangan biarkan setan menguasai diri kita sampai tak sadar. Sudah ada ilmunya, ikut tunjuk aja. Ada ilmunya. Ya, saya tujuannya adalah tahun ini. Malam ke 27. Namun apakah kita akan mengkhususkan malam 27? Ini kan malam 27 saja. Baca Al-Quran maksimal malam 27 saja. Iya, malam 27 saja, tidak malam-malam yang lainnya. Naudzubillah. Alangkah kekikirnya kita, alangkah peliknya kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Rahasianya malam Lailatul Qadar itu tidak disebutkan oleh Allah kapannya. Itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa maksimal optimal di dalam beribadah. Jadi dari sekat malam awal itu aja para sahabat radhiyallahu anhum itu juga semangatnya luar biasa. Semangat kita mendapatkan Lailatul, apalagi kalau udah nanti masuk 10 hari terakhir tiap malam itu sahabat itu udah gak bisa tertutup air mata. Mereka sampai terbang, bahkan sampai seperti ada parit di kelopak matanya, kurang tidur, suaranya juga serak-serak, banyak tilawah. Bukan ada banyak teriak-teriak. Awas yang itu. Mereka itu satu yang berdiri menghadap ke sana. Ya, nah, nampak di pandangan Ustaz tidur, Ustaz berdiri. Ya, maka jaga betul. Jangan sampai setan menguasai diri kita sampai tak sadar. Jangan Ustaz tahan nggak? Tahan aja. Hanya berapa menit saja nggak tahan masa. Tahan dulu. Ngantuk Ustaz suruh berdiri. Bisa juga. Yang terlihat Ustaz ngantuk. Kalau kali dirinya di sana kan di sini. Maka bersyukur kita atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan nanti saya ngantuk berdiri. Tanggung jawab dan teman-teman yang berdepannya ambilnya tengok-tengok karena mata utar cuma dua apa dengan sana ya karena nggak kelihatan. Kalau di sudut mata laki-laki itu fokus menuju ke depan tidak jauh. Kenapa? Allah desain mata laki-laki mata pemburu. Maka sebenarnya keluar ya, nggak betah di rumah. Nama-nama di rumah itu nggak betah di badan. Desain matanya desain mata pemburu. Karena kau udah terlihat. Mata perempuan adalah menjaga sekitar saja, menjaga sekitarnya saja. Maka sudut matanya melebar. Perempuan yang mengaku itu yang sana masih kelihatan.
Salah siapa itu langsung jalan. Kalau ustaz nggak lihat. Nih kalau kayak gini sampingnya ini masih berjalan kan? Desainnya itu menjaga sekitar anak-anaknya, rumah. Ya, awas kalau nyaman. Jangan ditutup matanya, buka. Semoga kita diberikan petunjuk sunnah Rasul, termasuk seluruh ajaran kita berdua, termasuk langkah kaki kita ke masjid ini. Dengan kita sholat subuh kemudian mendengarkan tausiah, semoga langkah kaki lain taruhnya menghapuskan dosa-dosa kita, mensyukurkan dosa-dosa kita, yang satunya memberikan kerja balasan ajr nanti di akhirat. Baik, jamaah sekalian, selanjutnya menjadi lagi rahmatullah. Karena mau intensinya pentingnya kita dari Rasulullah. Mari kita baca. Satu. Karena kita dapat apa? Beruswah hasanah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua akan kita dapat apa? Berkhutbah. Agar kita dapat berkhutbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ta'abbud sebagaimana Rasulullah SAW beribadah. Kenapa sih saya berkesehatan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Rasulullah SAW Muhammad adalah hamba dan utus. Kenapa disebut hamba dan utusan? Karena banyak para anbiya, para nabi-nabi mereka memiliki kedudukan raja. Raja. Selain Nabi juga seorang raja. Namun Rasulullah SAW tatkala diberi opsi pilihan untuk menjadi Nabi sekaligus raja atau menjadi Nabi Rasul sekaligus juga hamba Allah. Rasul pilih opsi yang kedua. Ya, Rasulullah SAW memilih opsi yang kedua. Nah, yang atau tidak tempat bisa. Kalau keluar segera kembali. Makan segala nanti. Segalanya tak nampak pun makan. Setan. Nampak kalau keluar macam. Hikmahnya, masalah. Bagaimana kalau kita mau berkhutbah, mau mengikuti Rasulullah, mau ya, berusaha kepada Rasulullah SAW, kalau Rasulullah raja. Padahal apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, semuanya untuk kita ikuti. Bagaimana nanti caranya kita mengikuti? Kalau Rasulullah SAW itu sekaligus raja. Lebih berat kan? Ya. Maka Rasulullah memilih ya, Nabi Rasul dan sekaligus merupakan hamba Allah. Maka rajinnya Rasulullah tahajud sampai kakinya pecah-pecah. Ini Rasulullah SAW. Kalau kita kakinya pecah-pecah itu bukan karena tahajud, ya,
karena terlalu banyak susah tidak memakai sepatu. Jarang nanti susah pakai sepatu. Kalau susah ke situ aja nggak pakai sepatu juga udah tengok ya kemarin. Ada lapangannya saja Pak, nggak pakai sepatu juga. Rasulullah cintanya Rasulullah SAW kepada Allah sehingga Allah pun mencintai Nabi SAW dengan kecintaan yang luar biasa. Yang ketiga, cintanya kita kepada Allah itu berapa persen sih? 100%. Santri, awas kepalanya jangan ditaruh. Wah, cintanya loh, untuk kan loh, tadi cintanya loh untuk. Untuk sebentar aja ya, jangan satu jam. 100% cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada orang tua, kedua orang tua 50%. Cinta kita kepada saudara, adik 80. 10 aja. Kalau kamu sadarnya sering dinakalin ya. Jajannya sering diambil pula. Cuma 10%. Ya. Jadinya cinta kita kepada Allah jadi berapa persen bro? Cinta kita kepada Allah jadi berapa persen? Orang tua 50%, nanti saudara teman 10%. Cinta kepada Allah yang pada MTK siapa yang pada MTK? Siapa? Tinggal berapa persen cintanya kepada Allah? 60%? Berapa? 40%. Waduh, cintanya kepada Allah tinggal 40%. Cintanya kepada To'am? Masa nggak ada yang cinta kepada To'am? Santri itu semuanya cinta To'am. Nggak ada. Kalau waktunya makan itu nggak ada berhentinya kecuali ya, sudah berhenti waktu makan. Waktu makannya masih ada ya tetap cari-cari. Tak apalah nasi sama garam sama minyak bekas untuk menggoreng tempe. Pengalaman orang Sumatera yang pengalaman. Ya, kita memang tapi sebenarnya enak juga sebenarnya. Ternyata enak. Apapun di pondok itu mana yang nggak enak, semuanya enak. Cuma saya cuma diupayain aja. Sampai baru diupayain mendengar. Sampai santri nggak mau makan masakan pondok itu diupayain. Pernah itu. Astagfirullahaladzim. Padahal masa Ustaz tanya aja satu Ustaz. Semuanya kalau udah dibawa ke pondok itu jadi enak makanannya. Jadi bapak-bapak sekalian, sekiranya ya, makanan kok tak enak di rumah, bawa aja ke pondok. Bukan ke pondok makan sendiri gitu. Enak semua kalau dibawa ke pondok. Kalau kita hitung-hitungannya seperti itu, habislah cinta kita kepada Allah. Rumusnya tidak seperti itu. Ibnu Qayyim rahimahullah Masya Allah. Cinta kepada Allah itu 100%, dan nggak bisa terkurangi. Paham? Tetap 100%. Cinta kita kepada kedua orang tua kita tergantung cintanya kepada Allah. Orang tua kita itu cinta kepada Allah itu 100%, ya cintanya kita kepada orang tua kita 100%.
cinta kita kepada Allah 100%-nya itu ya tergantung bagaimana kita mengikuti baginda Nabi SAW. Kemarin ayatnya di mana surah apa? Awas, jangan ngantuk tak cukup berdiri ya. Makanya harus bangun ya. Harus cukup berdiri. Ya, makanya jangan pejamkan matanya. Buka lebar-lebar. Walaupun matanya nggak lebar, buka selebar itu. Ya. Buka ya, baca ya, lebar mungkin. Kalau nggak dibaca itu mana? Apa ya? Surah apa kemarin? Ketika Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tergantung persentase fattabi'uni kita di dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Buktikan. Ya. Siapa apa? Siapa? Buktikan. Cintanya kita kepada Allah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, urgensi pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah sehingga kita tahu manfaat besar, pentingnya, urgensinya kita mempelajari sirah nabawiyah itu nanti mendorong kita untuk tidak bisa tidak kecuali memang harus mengkaji sirah nabawiyah. Oke ya, itu yang dekat. Bukan malu, sampai ketiduran kajian pada nanti ukhuwah. Ukhuwah itu apa sih? Persaudaraan. Sedihlah kalau antum tidur semuanya. Teman antum tidur masih kajian sedih sekali ya. Mari menunjukkan nanti itu sampai kalau sudah dibuka kajian proses sampai dosoan dan apa itu dosoan? Udah nggak bisa bawa kepala lagi. Astagfirullah, masa sih Pak? Bisa pas simpanan Ustaz, masih hidup berdiri aja kan? Ya, terima kasih masukannya. Ya karena saya kepada kalian ya. Karena saya kepada kami para ustaz ini mencintai kamu itu karena Allah. Kalau enggak, ngapain ngurusin kalian? Ini ngurusin anak sendiri. Iya, Ustaz Jas itu coba membangunkan antum sakit depan dan sebagainya, makan dibangunkan. Kadang ada yang pura-pura nggak lihat Ustaznya. Astagfirullah, 12 aja gitu. Ya Allah. Ya kita bisa lihat, semoga Allah mendukung. Ya satu. Ketemu Ustaz. Makanya jangan ya. Ini ras 7, ras 8 itu tentang mati kan naik kelas. Ya setengah semester lagi. Baik. Yang keempat, modal utama untuk kebangkitan umat. Bicara tentang kebangkitan umat itu kita keras. Kalau udah ngomong kebangkitan itu udah keras. Iya, kebangkitan negara Indonesia Raya aja keras. Kita postingan apa? Gugurnya para pahlawan. Apa lagi? Banyak pertumpahan darah rakyat dan sebagainya, banyak korban.
Ya. Tapi insya Allah ketika mereka memang setiap saat dalam niatan ibadah kepada Allah jannah. Mereka pahlawan yang gugur ya. Dalam keadaan istiqomah Islam, imannya dijaga, komitmen terhadap amalnya yang mulia, niatnya yang lurus, insya Allah syahid. Ahlan wa sahlan. Bisnis sosial di sana luar biasa. Antum ada semangat. Jadi ada bapak-bapak semangat datang untuk apa? Berlaku semangat. Kalau nggak sih tidak sana sosial ada semangat. Mudah-mudahan nggak malu dalam ustaznya. Justru datang lagi ya, karena malu lagi. Jadi modal utama kebangkitan umat. Ya, Islam itu agama apa sih? Bahwa ada ya, anak. Menghilangkan kedoliman di muka bumi. Maka syariatnya amar ma'ruf nahi untuk khairal ummah. Ayatnya ukhrijat linnas. Masyaallah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Bahasanya ukhrijat ini enggak dengan wanita metu gitu ya. Ya, keluar. Ukhrijat. Tapi masa Allah, kehendak Allah ya, untuk kita keluar kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyeru kepada yang ma'ruf, kebajikan, menyeru, memerintahkan. Ini yang pertama, untuk khairul ummah, kalian sebaik-baik umat, syarat yang pertama itu. Ya, kemudian yang kedua, mencegah dari kemungkaran, dan yang ketiga tetap dalam keadaan beriman. Apalah kata-kata itu namanya belajar, tetap semangat. Jadi menyampaikan kebajikan, memberikan teladan, mengajak manusia dalam kebajikan, ya, menjauhi ya, keji, maksiat, kemungkaran dan sebagainya, kriminal dan sebagainya, melarang orang dan sebagainya, itu semuanya dilakukan dalam keadaan iman dan tetap dalam keadaan iman. Kalau tanpa imannya gimana? Bukti orang mata kau terbang imanan berarti gak bisa. Iman itu dihitung-hitung. Sudah sejauh mana amal ma'ruf saya, sudah sejauh mana nahi munkar saya, ibadah saya dan sebagainya. Evaluasi terus. Kenapa merupakan modal untuk kebangkitan umat? Akan kali lagi sama adalah rahmatan lil alamin. Imam Malik dan Rasulullah. Imam Malik rahimahullah, masya Allah. Siapa sih Imam Malik? Ulama fuqaha. Ulama ini yang betul-betul faqih. Imam Malik. Dulunya siapa? Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Imam Syafi'i rahimahullah itu ada menyampaikan tentang Imam Malik. Tatkala beliau menyampaikan tentang ulama-ulama, sahabat, ulamanya sahabat itu. Ilmu para sahabat radhiyallahu anhum itu numpuk di 7 ulama besar. 7 ulama besar Madinah. Banyakkan mereka adalah cucu-cucu para sahabat radhiyallahu anhum macam-macam.
dari 7 ulama besar itu. Siapa di antaranya? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Kalau kita mengidolakan Umar bin Khattab ini sudah berusaha meneladani separuh dari para sahabat radhiyallahu anhu kalau secara globalnya. Kalau para sahabat dibagi menjadi 2 karakter, seluruh sahabat kalau dibagi 2 karakter, nggak dirinci loh ya. Secara global kalau dibagi 2 karakter ini cuma ada 2. Maka kita mau meneladani siapa? Ya. Ketika kita mungkin terlalu jauh, ya meneladani Rasulullah, terlalu berat, terlalu jauh, terlalu ya sangat kecil sekali. Karena banyak kan anak-anak sekalian dikasih cerita Rasulullah begini itu kan Rasulullah gitu kan. Yang jawab kalian mesti itu kan Rasulullah Nabi dan Rasul yang wajar pasti. Ya Allah, siapa yang itu? Alhamdulillah ada yang ditahan sampai berapa menit tadi? Tak lama-lama. Kalau kalian meminta waktu untuk tilawah Al-Quran, Ustaz kasih. Enggak sampai suruh satu tuh. Tapi tak tengok, Ustaz lihat kemarin banyak terkapar, enggak salah suruh, enggak tilawah Al-Quran juga. Makanya saya habiskan sampai suruh, biar kalian selamat tetap hidup. Sampai mana tadi? Mencintai Rasulullah itu kan Rasulullah, kebetulan Rasulullah. Iya. Kadang bapak-bapak itu juga kayak gitu. Ustadznya itu ceramahnya sudah mendukung Rasulullah SAW itu. Jalan tegak dan senantiasa konsisten. Istiqomah Rasulullah jalan itu nggak gini apa gitu ya. Rasulullah jalan langkahnya pasti ya. Tegak tubuhnya sehingga nggak rusak kerangka tulangnya Rasulullah. Ya. Bapak-bapak itu kalau ceritain kayak gitu, itu kan Rasulullah saat gimana kita? Terus gimana lagi? Ustaznya semangat pada menyampaikan, ceramahnya ustaznya semangat, sampai serak-serak, jawabnya seperti itu enak sekali. Nah sekarang sahabat radhiyallahu anhu majma'in. Ana alaikum sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Dan hum ashab, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Ketika dibagi 2 karakter sahabat yang merupakan bagian dari karakter Rasulullah SAW cuma ada 2. Kalian bisa teladani. Tadi yang itu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu bagaimana? Hah? Keras ya? Keras, tegas. Namun juga kasih sayangnya luar biasa kepada orang-orang beriman, apalagi Nabi SAW. Bahkan sampai beliau itu sanggup itu memasakkan ya, apa? Bubur gandum untuk orang miskin, anak-anak dari ya, ibu yang kekurangan itu tadi. Sanggup itu. Kalau sekarang yang pemimpin negara ya gengsi. Masa masakan untuk anak miskin. Namun saya pernah jumpa seorang yang kaya ya. Itu ustadznya itu hari-harinya pas Ramadan kayak gini, karena 10 hari terakhir pas Ustaz di masjid di masjidnya baru. Masjid yang buat beliau, tanah yang beliau dibuat beliau dikasihkan untuk umat. Itu hari-hari di masjid Ustaz itu kami tak biasa, tak ada kerja, tidak boleh di masjid. Ya. Namun beliau itu kalau habis asar pulang. Nanti kalau pas pagi, subuh, duha itu masuk, nggak pulang. Sama keluarganya, anaknya 2, cewek semua, dokter semua. Dia kalau habis asar itu pulang. Nanti sebelum iftar, beliau sudah kembali ke masjid, bawa makanan.
baik yang mentah ataupun yang sudah masak. Yang mentah itu taruh kulkas, nanti dikasihkan kita jamaah. Silakan mau masak pesta, silakan. Enak ya? Enak itu rasanya cinta Tuhan juga kan? Sama, waktu dulu juga cinta Tuhan. Sekarang itu juga begini ya, aku sudah tak seperti itu lagi makan. Kalau itu kuat kan makan. Tak tahu kemana makanan itu. Namun Masya Allah, beliau juga membawa makanan yang sudah masak, siap untuk ketika saya selama bersama itu masuk, ada istrinya juga. Itu ternyata masakan itu yang masak ya istrinya sama ibu kita. Itu dua orang itu. Karena anaknya sudah satunya udah ya dokter udah selesai kuliah, yang kedua sudah masuk kuliah. Perempuan. Bahkan anaknya kalau berangkat itu bawa sendiri. Mobilnya 3 saja dulu. Padahal kayaknya luar biasa. Jadi berdua beliau masak itu ya. Untuk iftar dikasihkan kepada jamaah orang yang sudah dan karena sengaja beliau membuat masjid itu di simpang 5 itu. Cuman ada halamannya yang luas untuk pagi tamannya juga. Dibikin indah juga. Masya Allah. Ternyata meneladani Umar bin Khattab. Orangnya kalau dilihat sepintas itu sangat keras. Kalau kita mau ngobrol itu nanti ya, mau atau enggak itu berpikir. Tapi kalau sudah ngobrol ternyata enak, nampak kasih sayang. Sisi yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu sifat karakternya bagaimana? Tidur satu berdiri, sampai suruh. Apa? Bermawan-mawan, lembut sekali Abu Bakar As-Siddiq. Sangat lembut sekali. Kontras dengan Umar bin Khattab. Namun lembutnya beliau tetap tegas, disiplin, memegangi prinsip. Ya, prinsip Islam. Ini pengiriman sama pembantu ini gimana nih ya, ini. Usaha kan masih muda sekali. Masa menjadi panglima, sedangkan yang dipimpin macam Umar bin Khattab. Ya, Khalid bin Walid. Gimana? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Rijal. Padahal Abu Bakar itu lembut sekali. Apa jawab beliau? Abu Bakar As-Siddiq tidak akan pernah mengganti sesuatu yang ditunjuk Rasulullah, sesuatu yang telah dipilih Rasulullah. Karena itu adalah sunnah Rasul untuk menerus. Usama bin Zaid bin Harithah. Tetap lanjutkan, tidak akan ganti. Tatkala orang-orang yang tidak mau bayar zakat di awal-awal pemerintahannya, sahabat bahkan Umar bin Khattab menyampaikan ya, untuk bagaimana harus dinasihati yang agar mereka mau bayar zakat. Jawab Abu Bakar As-Siddiq gimana? Langsung Abu Bakar As-Siddiq itu berdiri dengan tegak, nantang. Abu Bakar bukan orang yang lemas. Kirim pasukan. Ya. Panglimanya nggak tanggung-tanggung. Khalid bin Walid. Perangi kalau mereka nggak membayar zakat. Bahkan anak yang biasa mereka memberikan apa itu? Anak kambing di masa Rasulullah SAW masih hidup, biasa memberikan anak kambing, ya, untuk zakat. Tarik, ya, tegas, padahal lembutnya luar biasa. Ya, dibagikan dua sisi. Uang logam di Abu Bakar As-Siddiq kan, yang satu
artinya sisinya itu lembut, ya, maksudnya yang satunya keras, namun melengkapi mereka. Nah, siapa yang mau seperti itu Fatimah tadi? Hakim ya, kalau semoga Allah memudahkan. Siapa yang mau seperti Abu Bakar As-Siddiq? Hakim juga, hakim sebenarnya keras. Karena lewat sepintas memang keras. Makanya kalau maunya nggak masuk sekolah ya nggak masuk sekolah, karena sakit maksudnya. Ya, karena sakit. Surga 556. Benar. Jadi modal kebangkitan umat. Kalau Islam dikatakan berat, kerasnya Islam itu kehidupan. Semua syariat Islam itu kehidupan lebih baik. Seluruh nabi-nabi dan rasul itu menyampaikan apa sih? Ani butuhlah wajibani butuh. Ya kan? Agar manusia hanya menyembah kepada Allah saja, karena karakternya manusia adalah hamba. Wajibani butuh dan menjauhi sifat-sifat selain Allah. Musyrik. Padahal musyrik itu adalah ladulmun adil, sebesar-besar, separah-parah kezaliman. Ya kan? Kezaliman itu apa? Kita lihat secara katakan mau puasa itu mana kaum muslim tapi ketika Islam masa dan karena orang-orang luar Islam mereka jadi dilindungi Islam, tetap melindungi orang-orang luar Islam dengan mereka membayar jizyah. Nanti hartanya dilindungi, nyawanya pun juga dilindungi. Jadi jamaah yang pun demikian masa-masa Bani Israil. Dalam surah yang kelima, surah Al-Maidah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi, dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a. Jadi Musa alaihissalam itu kalau menyeru kepada Bani Israel itu dengan kalimat qaumi, karena memang Musa alaihissalam adalah dari Bani Israel, nasabnya ya kepada sampai kepada Yakub dan terus ya gitu ya, pasti itu. Namun kalau Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada Bani Israel, ya Bani Israel, iya kan? Ya Bani Israel. Di dalam juz 28 itu surah apa? Yang berbaris bersab, surah As-Saff. Pada bukan situ. Ujiannya kan kelas 9 kan juz 30 kelas 9 sudah juz 28. Surah As-Saff, Masya Allah, ayat yang kelima ya, Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, ya qaumi ya. Ayat ke-6-nya Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada kaumnya Bani Israel dengan ya Bani Israel. Padahal Imran dan sebagainya kakek-kakeknya pun juga ya, Bani Israel, Nabi Isa. Namun nasab Bani Israel itu terputus pada siapa? Ibunya. Makanya disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran,
Nabi Isa alaihissalam itu Isa bani Maryam. Sedangkan Bani Israel itu nasabnya itu jalurnya kepada ayah naik. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya karena nggak mempunyai ayah. Paham ya? Inilah luar biasanya istimewanya Al-Quran dari sisi bahasanya, diksinya aja itu luar biasa. Begitu mulianya para anbiya, sopan itu. Nabi Isa alaihissalam itu menyeru kepada Bani Israel ya jangan ngaku ya kaumi tapi ya Bani Israel. Kalau nyebutnya ya kaumi, kamu ini siapa? Ibu Maryam, kamu nggak punya bapak dari kalangan Bani Israel. Iya kan? Luar biasa. Nabi Musa alaihissalam menyerunya Bani Israel ya kaumku dengan sayangnya, dengan cintanya. Walaupun ya kayak gitu Bani Israel. Ya kan? Dan sebenarnya sudah baca Al-Quran kan? Ya kan? Dikisahkan itu bagaimana sikapnya Bani Israel itu. Ngeyel, kemelinti, bangkang, bahkan nyuruh nabinya malah disuruh-suruh. Udah dikasih kenikmatan diturunkan manna wassalwa, ijek jaluk dia. Bahasa Jawa pula ya. Kawasan Provis pula ya. Berikan bahasa Jawa. Ya. Masih minta-minta yang lain, mintakan kepada Robku, gak sopan sekali. Kenapa gak ngomongnya itu mintakan kepada Rob kita kan gitu. Memang besar kepala gitu. Ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam itu sabar ya. Masih manggil mereka yang ngomong. Mintakan kepada Robku sayur juga, ya kan? Buah-buahan. Padahal mana itu apa sih? Mana itu apa? Mana itu sejenis minuman lebih lembut daripada susu, lebih manis daripada madu. Terus kurang apa ya bayangkan? Dan turun langsung dari langit ya bayangkan. Nah kita harus senang jahat, ya kan? Pakai garam sama minyak. Bekas goreng tempe aja senang. Ditambah lagi salwa. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, menyeru kepada kaumnya, ya kaumil guru, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah azza wa jalla itu atas kalian. Inja'ala fikum, tatkala bahwasanya Allah telah menjadikan fikum ya, di antara kalian anbiya, nabi-nabi, banyak nabi dari Bani Israel, maka gak terima, gak mau menerima. Bisa Jawa pula ya. Gak mau menerima Nabi Muhammad SAW tidak dari Bani Israel. Wajarakum, tidak hanya itu, banyak nabi-nabi dari mereka. Ini kan kenikmatan. Bani Israel itu setiap ada masalah minta nabi dikasih sama Allah. Habis dikasih kemana? Didustakan. Gimana? Tapi ada tetap ada yang mengikut. Tidak ada itu, Allah juga telah menjadikan kalian waja'alakum mulukan, raja. Kasih raja. Nabi Daud itu juga dari Bani Israel. Nabi sekarang itu raja. Nabi siapa lagi? Sulaiman. Nabi siapa lagi? Talut nggak Nabi, tapi juga tapi ada di dalam di sebelah Nabi dari Bani Israel. Ini namanya 45. Masya Allah, luar biasa. Jadi hampir kebanyakan mereka nabi. Sedikit yang selain dari mereka nabi.
Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Termasuk mana masalah itu tidak diberikan kepada yang lain. Nabi Musa dengan mukjizatnya tongkat yang seperti ular besar. Namanya gagal cuma. Ular besar dibukakan ke laut, membelah lautan jadi daratan. Masya Allah luar biasa. Mereka semuanya kenikmatan yang diberikan Allah, jayanya mereka, kebangkitan mereka dikarenakan Allah itu tidak terlepas dari juga peperangan apa? Penaklukan fungsinya apa? Yaitu dari menghilangkan kezaliman bukan bu? Untuk menjadikan rahmatan lil alamin. Insyaallah kita lanjut ya kesempatan yang akan datang. Kalau didetailkan memang dipanjang, lebih lebar, lebih menarik insyaallah. Dan ada habisnya istilah. Ini baru urgensi pentingnya ini nanti habis sekali tidak siap. Belum tujuannya, belum yang lain-lainnya. Belum masuk ke sirohnya sendiri. Makanya sirohnya saya singgung-singgung saja. Singgung-singgung saja. Dengan setiap lagu malam kami sudah mendapatkan secara lengkap. Kalau di dalam Al-Quran bahasanya lebih luar biasa. Karena bahasa Al-Quran ini diksinya luar biasa. Seperti Allah ya memberikan nama Al-Quran ini masya Allah luar biasa. Kenapa namanya tidak mushaf? Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185-nya disebutkan diturunkan di dalamnya bulan Ramadan ini adalah fihil Quran. Quran itu adalah sesuatu yang dibunyikan terus-menerus. Makanya nggak boleh seorang muslim membunyikan Al-Quran minimal sehari 17 kali. Nggak cukup, jadi 17 kali itu minimal. Artinya karena bagian dari Al-Quran. Begitu pula surah-surah yang lain. Makanya Allah bahasanya itu Al-Quran bukan mushaf. Kalau mushaf itu adalah tulisannya, mushaf Al-Quran. Kalau tulisannya ada terjemahnya itu bukan mushaf Al-Quran lagi namanya apa? Tarjamah namanya. Ya. Kalau tidak ada tarjamah nanti juga ada tafsir dan sebagainya. Ya, hadis-hadisnya penjelasan. Ya, sahabat juga di dalamnya itu namanya tidak tarjamah, tetapi tafsir. Tafsir Walaupun mushaf, Allah kita lanjutkan kesempatan yang berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.